Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alif TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Coinbase calls PP head symbols, prompting calls to boycott the exchange. Jadi teman-teman, Coinbase ini menyebut PP sebagai simbol kebencian dan hal ini mendorong seruan untuk memboikot bursa tersebut atau bursa Coinbase itu ya teman-teman. Buletin email yang dikirimkan ke pelanggan Coinbase pada 10 Mei menyebabkan reaksi yang signifikan dari komunitas PP. Sebuah email yang dikirimkan ke pelanggan Coinbase menggambarkan meme sebagai simbol kebencian yang diberi oleh kelompok alt-right yang telah menarik kemarahan yang signifikan dari komunitas meme koin PP tersebut. Influencer kripto terkemuka Borofik.eth membagikan tangkapan layar buletin email dari 10 Mei kepada 96.000 pengikutnya yang mengutip keputusan 2016 dari Liga Anti Pencemaran Nama Baik untuk menempatkan karakter bertema kata dalam basis data simbol kebencian online. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat sendiri ya di postingan Borofik.eth. Kalau teman-teman tertarik bisa klik ya, misalkan kalian berkunjung di cointelegraph.com untuk berita hari ini. Dan dituliskan di situ kenapa Coinbase mengirimkan email yang memberitahukan kepada orang-orang bahwa PP adalah simbol kebencian alt-right. Oke, alt-right itu berarti sebuah gerakan teman-teman. Alt-right itu artinya adalah sebuah gerakan ideologi sayap kanan yang ditandai dengan penolakan terhadap politik arus utama dan dalam penggunaan media online untuk menyebarkan konten yang provokatif atau istilahnya itu teman-teman, konten yang berisi ujaran kebencian kayak gitu. Penggemar dan pemegang meme koin bertema kata ini sangat marah dengan deskripsi token tersebut ya. Memicu seruan kepada Coinbase untuk mengeluarkan permintaan maaf kayak gitu dan pengguna untuk mulai menghapus akun mereka di pertukaran kripto Coinbase tersebut. Pengguna Twitter dengan nama samaran dan pengembang soliditas Kenobi menyatakan bahwasanya PP bukanlah simbol kebencian dan sebagai akibatnya dia akan memindahkan dana pertukaran kripto yang berbasis di Amerika Serikat yang namanya Gemini ya, menyelesaikan tweetnya dengan tagar delete Coinbase. Waduh, kayak gitu ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman postingan dari Kenobi ya sebagai jawaban dari postingan sebelumnya. I will be closing my personal and business account with Coinbase and moving them to Gemini. Saya akan menutup akun personal dan akun bisnis dengan Coinbase dan akan berpindah ke Gemini. Tagar delete Coinbase telah mencapai trending bar Twitter dan lebih dari 14.000 tweets dalam 2 jam terakhir dan terus bertambah menurut data dari Tweetbinder kayak gitu. Sejak Binance mendaftarkan token untuk diperdagangkan pada 5 Mei, anggota kripto Twitter yang memegang PP telah meminta para pemimpin dari sejumlah bursa cryptocurrency untuk mendaftarkan token tersebut juga. Coinbase belum membuat banyak indikasi apakah mereka berniat mendaftarkan token PP di bursanya. Seorang juru bicara Coinbase mengatakan pertukaran itu tidak ada lagi yang ditambahkan dalam tanggapan email ke Cointelegraph. Terbukti CEO Gemini Cameron Winklevoss mendengarkan dan pada 9 Mei bursa kripto milik Winklevoss mendaftarkan meme coin untuk diperdagangkan dengan deskripsi token baru yang lebih terbuka. Harga PP turun 2,6% dalam beberapa jam setelah berita deskripsi dari Coinbase beredar di Twitter. Pada saat publikasi, PP diperdagangkan dengan harga sekitar 0,00000184 dan turun 10,4% dalam 24 jam terakhir menurut data dari CoinGecko. Beragam pandangan atau beragam pendapat juga muncul ya teman-teman, dan itu memang bisa saja terjadi ya. Memang karena Coinbase adalah perusahaan yang membantu orang membeli dan menjual uang digital. Mereka mengirimkan email tersebut bisa jadi untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa simbol bernama PP itu dulunya ya teman-teman, dulunya itu dikaitkan dengan kelompok orang yang menyebarkan kebencian ya. Tetapi memang sayangnya beberapa pengguna Coinbase yang lain terbukti ya tidak menerima email semacam ini. Jadi beberapa orang hanya berkomentar bahwasanya ya mungkin saja ini hanya pertunjukan drama besar lainnya dalam persaingan bisnis ya. Ya bisa jadi persaingan bisnis antara Coinbase dengan Gemini kayak gitu teman-teman. Atau mungkin saja ini bisa digunakan juga untuk meraih simpati teman-teman dan juga dukungan di tengah penurunan harga PP. Penurunannya kan cukup tajam ya teman-teman setelah naik gila-gilaan beberapa hari yang lalu. Dan berita selanjutnya masih dari Cointelegraph dan juga masih tentang berita koin kodok-kodokan bernama PP ini ya teman-teman. Oke, dikatakan bahwa PP's market cap sinks 1 billion ya in 5 days. Some whales are still buying. Kapitalisasi pasar PP tenggelam 1 miliar ya dalam 5 hari. Namun beberapa paus masih saja membelinya.
PP telah turun 56% selama 5 hari terakhir, menghapus $1 miliar dari total kapitalisasi pasar mereka. Kapitalisasi pasar meme coin atau meme coin bernama PP ya, ini baru telah turun sekitar 1,1 miliar dan puncaknya pada 6 Mei, meskipun data on-chain menunjukkan masih dibeli oleh beberapa atau whales ya, atau paus kripto ya teman-teman. Dalam 5 hari dari 6 Mei hingga 10 Mei ya, harga meme coin itu anjlok lebih dari 56%. Turun dari puncaknya yaitu 0,0000431 menjadi 0,00000193 menurut CoinGecko ya. Tindakan menurunkan harga PP telah menembus total valuasi token turun dari puncak 1,82 miliar pada 6 Mei menjadi 820 juta pada saat dipublikasikan. Oke teman-teman, dan ini dia chart yang dibagikan, yaitu kapitalisasi pasar PP sejak 20 April. Sumbernya itu diambil dari CoinGecko yang di Saturday atau Sabtu 6 Mei 2023 market capnya sampai 1 miliar 825 juta dan seterusnya gitu teman-teman, dengan volume perdagangan 1 miliar ya, 1 miliar 297 dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Dan memang terlihat merosot ya teman-teman ya, walaupun merosotnya ya lumayan tajam ya lumayan tajam teman-teman, sampai 800 jutaan ya. Laporan 8 Mei yang ditulis oleh para peneliti dari perusahaan fintech kripto Matrix Sport mengaitkan penurunan tajam harga PP dengan pedagang yang menjual sebagian besar kepemilikan mereka kepada investor retail baru setelah daftar meme coin di Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan harian. Jadi bisa jadi ya teman-teman, PP ini turun juga mungkin karena beberapa pausnya itu berpindah untuk mempom-pom koin lainnya agar nilainya naik kayak gitu teman-teman. Ya kita lihat aja nanti ke belakangnya bagaimana, apakah PP ini bisa naik lagi ataukah enggak. Tadi juga sudah ada berita, kayaknya beritanya enggak tahu ya bener apa salah itu tadi, tentang sebuah exchange Coinbase yang menyatakan bahwasanya PP itu sebagai koin yang merupakan simbol kebencian kayak gitu. Yaitu jangan-jangan itu juga merupakan salah satu upaya untuk mempom-pom supaya harga PP bisa naik kembali, atau bisa jadi itu juga merupakan hanya apa istilahnya persaingan bisnis dari exchange yang ada. Bisa jadi persaingan bisnis antara Gemini sama Coinbase kayak gitu teman-teman. Dan selain itu laporan tersebut ya menemukan bahwasanya pendorong terbesar aksi harga Meteoric PP sejak dimulainya pada 14 April tampaknya berasal dari pedagang yang berbasis di Asia. Menurut Matrix Sport, aktivitas pembelian selama jam perdagangan Asia menyumbang 3,657% yang mengejutkan dari total rally 9,071% yang disaksikan oleh meme coin pada tanggal 8 Mei. Dan bisa kita lihat di sini ya, PP Coin performance-nya dari PP Coin yang jatuh ya pada saat jatuh berdasarkan zona waktu kayak gitu teman-teman. Poin data lain yang dapat memberikan lebih banyak validasi terhadap teori tersebut adalah bahwa deposit Ethereum dalam 24 jam setelah daftar meme coin di bursa melonjak ke level tertinggi yang tidak terlihat ya sejak November 2021. Dan dari perusahaan intelijen pasar kripto Sentiment, mereka mengemukakan bahwasannya ini adalah sebagian besar disebabkan oleh pembeli awal PP yang mengamankan keuntungan, sudah take profit kayak gitu teman-teman, dengan kemudian mentransfer kepemilikan mereka yang sebagian besar dibeli melalui pertukaran ETH di bursa terdesentralisasi seperti Uniswap dan 1inch kembali ke Ether ya, untuk kemudian mungkin bisa mereka melakukan staking setelah itu teman-teman, karena stakingnya melonjak besar loh teman-teman di Ethereum untuk saat ini. Dan terlepas dari penurunan harga yang tajam selama seminggu terakhir, beberapa paus yang lebih terkenal dan juga terkenal di ruang kripto masih membeli PP di tingkat harganya yang rendah. Menurut data dari firma analitik blockchain Look On Chain ya, Massive Big Brothers Persona Online, mantan pengusaha teknologi Jeffrey Huang telah memberi token 73,4 ETH PP dalam 4 hari terakhir. Ether bernilai sekitar 137.000 dan PP memiliki harga pembelian rata-rata sekitar 0,00002082 yang berada kira-kira 3% di bawah harga perdagangan saat ini. Ini adalah sumber berita yang diambil dari Twitternya Look On Chain ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, atau kalau teman-teman tertarik ya silahkan klik ya, misalkan kalian misalnya mengunjungi Telegram, atau bisa langsung klik di halaman Twitter dari Look On Chain ini. Sedangkan meme coin lainnya seperti Dogecoin atau Doge dan rekannya yang bertema anjing serupa ya, Shiba Inu
telah menggunakan kesuksesan materi mereka untuk membangun aplikasi lebih lanjut dan kasus penggunaan untuk token mereka masing-masing. PP tampaknya menusuk gagasan untuk memberikan nilai sama sekali. Jadi PP itu sebenarnya untuk masalah nilai ya kan sangat kurang atau mungkin nggak ada sama sekali ya, tapi apa istilahnya, menusuk koin anjing-anjingan yang pada dasarnya koin anjing-anjingan itu sudah ada utilitasnya, sudah ada kegunaannya kayak gitu teman-teman. Gagasan tersebut ditusuk dari belakang oleh PP koin yang nggak ada gunanya sama sekali dan harganya melambung tinggi kayak gitu teman-teman. Oke, tim pengembangan anonim PP telah memperjelas bahwa token itu sama sekali tidak berguna dan humor dari hal lain saat ini saja sudah cukup menjadi alasan bagi para investor untuk menipu ke dalamnya. Kan memang koin pom-poman ini teman-teman ya. Ya sekedar permainan para bandar gitulah. Situs web resmi token bertema kata menampilkan penafian penutup yang menjelaskan token dengan cara berikut. Tuliskan oleh mereka sendiri ya, mereka sendiri PP adalah koin meme tanpa nilai intrinsik ya atau ekspektasi pengembalian finansial. Jelas ini ya koin pom-poman atau koin mainannya para bandar. Tidak ada tim formal atau peta jalan, nggak ada tim formalnya, nggak kelihatan siapa mereka, juga peta jalannya pun juga nggak ada. Koin itu sama sekali tidak berguna dan hanya untuk tujuan hiburan semata. Jelas ya teman-teman, bahwasanya memang tujuan dari koin PP ini sementara waktu ini tidak seperti Shiba Inu atau Dogecoin yang memang pada akhirnya serius ya, serius mengerjakan project-project dan serius membangun utilitas atau kegunaan koin mereka. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang koin micin, koin kodok-kodokan bernama PP teman-teman ya. Sebuah koin pom-poman yang kemarin naik dahsyat dan kemudian jatuh nyungsep, masuk tidak ke dalam bumi ya, tapi ke dalam air maklung kayak gitu. Dan kita tidak tahu kapan akan lompat lagi ya. Kemarin sudah lompat ke Jupiter, sekarang lagi nyungsep ke dalam air, nggak tahu kapan akan lompat lagi. Ya semoga aja bisa lompat ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya konten ini bukanlah merupakan saran investasi. Konten ini hanyalah merupakan konten berita dan hiburan semata. Tetap di YOR teman-teman, atau do your own research ya. Dan senantiasa gunakan dana dingin ya teman-teman. Karena apa? Karena kripto ini adalah merupakan aset yang sangat volatile, sangat berbahaya kalau kita menggunakan dana panas, uang makan atau uang keluarga kita. Wah, nggak boleh kayak gitu teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Alif TV untuk konten kita kali ini. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa konten ini cukup bermanfaat, bisa kalian like, komen, dan juga subscribe serta share-nya teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.